semuanya. Adik-adik, Tia, pendamping Tia, Romo dan semuanya, kita bertemu kembali dalam acara Sekolah Minggu bersama Stasi Santa Teresia Kelampok dalam edisi khusus dari Stasi Kelampok. Oke teman-teman, adik-adik, kalian sudah kenal belum sama kakak-kakak? Ya, siapa ini ya? Halo, kakak ini siapa yuk? Siapa ya kak? Kak Dingat Hesti ya, dengan Kak Widya Stuti. Ya, selamat mendengarkan ya lagu-lagu. Mari kita dengan buka acara hari ini ya, acara Sekolah Minggu hari ini dengan lagu pembukaan. Tapi temanya apa ya? Oh iya lupa. Aduh, temanya apa ya? Iya. Temanya adalah tentang bersyukur. Temanya bersyukur dalam segala hal, segala situasi. Ya. Sebelum kita mulai, tentunya kita ingatkan dulu lagu ya. pembukaan. Yang akan dibawakan siapa ya kak? Siapa ya? Ada Dek, Ya, ada ada Kensi, ada Dedila, ada Livia. Akan menyanyikan lagu apa ya kak? Halo, halo dan hello, hello. Ya. Mari kita dengarkan bersama ya. Tadi lagu pembukanya Bisa enggak? ya, dihafalkan ya. Nanti kalau kita ketemu bisa nyanyi bareng-bareng ya kak ya. Iya, nyanyi bersama-sama ya. Halo, halo. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan berdoa dulu. Doa pembukaan dulu ya. Iya, ya, nanti akan dipimpin oleh siapa ya? Oleh adik Dira. Kita berdoa dulu ya, adik-adik dan pendamping dan bersama rombongan kita Dira ya. Kita siapkan hati dan kita siapkan dengan tangan dikatupkan di depan dada. Silakan adik Dira. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pagi-mu ini. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu virtual
Semoga sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, setelah doa pembukaan kita akan bacakan bacaan ya. Kitab suci. Iya. Nanti ini dan kitab suci apa ya Bu? Biar ya. Iya, kita sebelum kita baca mendengarkan bacaan kitab suci, Kita biar konsentrasi, biar Bu. konsentrasi. Ya, biar Kak Besti akan Iya. itu memberikan memberikan menyampaikan senam apa. otak supaya kita bisa konsentrasi Konsentrasi. untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan ya. Ikuti gerakan Kak Besti ya. Yuk, kita Tangannya ikuti. gini Yuk. ya, jempolnya di bawah, Jempolnya di ya, bawah. di hadapan-hadapan. Kita katupkan, kemudian kita putar, ditaruh di depan dada. Ya, udah bisa semuanya. Ulangi lagi ya. Ini jempolnya di bawah semua, berhadapan, Yuk, jempolnya dikatupkan, diangkat. kemudian diputar depan dada. Kemudian kita tarik nafas, tarik lewat hidung, keluarnya lewat mulut ya, 4 kali. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Ya sudah 4 kali ya. Kita ke sana, kembalikan, kita buka ya. Kemudian gerakan yang kedua, jari-jari saling bertemu ya. Ya semua, kita putar jempol ke depan 4 kali, jempol dengan jempol. Ke belakang 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian jari telunjuk kita putar di depan, 1, 2, 3, 4. Ke belakang, 1, 2, 3, 4. Sekarang jari yang tengah putar ke depan, 1, 2, 3, 4. Ke belakang, 1, 2, 3, 4. Sulit Ya, Kak. sekarang jari manisnya bisa semua, 1, 2, 3, 4. Ke belakang, 1, 2, 3, 4. Ya, terakhir yang Sulit kelingking, Kakak, kelingking. sulit. Ya, aku ya, mereka aku ya. 3, 4. Ke adik-adik mesti bisa ya. Tangannya kan masih lentur nih. Ya, 4. Ya, sudah semua? Sudah bisa semua? Ya, lepaskan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri di depan pusar. Tangan kanan di atas kepala. Nanti gerakannya yang di atas kepala turun naik, tapi yang di depan pusar putar-putar ya, bareng-bareng ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Bisa semuanya? Kita ganti tangan yang kanan di atas pusar, tangan kiri di atas kepala. Gerakannya seperti tadi ya. Yang atas nih, turun naik, yang di pusat diputar. 1, 2, 3, 4. Oke, saya sinkron enggak ini gerakannya tadi antara yang di atas dan di bawah? Pastinya enggak lah, untuk adik-adik pasti lebih luwes ya. Gerakan yang terakhir, kita usap-usapkan jari kita. Nah, usap-usapan gini. Boleh 10 kali. Sampai terasa hangat. Kita letakkan di muka kita.
Terasa apa ya? Hangat. Hangat gak? Ya. Hangat ya? Hangat gak? Kalau belum hangat, mulai sekali lagi. Ya, sekali lagi ya, Tuti ya. Tuh. Supaya peredarannya lancar dan kita bisa konsultasi. Oke. Sudah hangat dan sudah konsentrasi. Kita lanjutkan ya, Kak. Kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan oleh siapa ya, Kak? Adik Nindi. Nah, Adik Nindi. Ya, silakan Adik Nindi. Ya. Romo, kakak pendamping dan adik-adik semuanya, kita akan membacakan firman yang diambil dari Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Firman Tuhan Tuhan ya. yang dibacakan oleh Adik Adik Nindi. Ya, Ya, kita lebih jelas jelas lah ya tahu isinya. isi kitab suci itu apa. Ya, Ya, marilah kita undang Romo tercinta kita. Romo tercinta kita, Romo yaitu Dimas. Romo Dimas. Silakan Romo Dimas. Halo adik-adik yang terkasih, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Ya, kali ini Romo akan memberikan sebuah renungan untuk adik-adik sekalian. Tadi bacanya tentang apa? Tentang Bartimeus, anak Timeus yang memohon disembuhkan oleh Yesus. Tetapi ingat, ternyata Bartimeus itu adalah orang yang gigih berjuang. Dia walaupun kemudian ada halangan untuk bertemu dengan Yesus, tetapi dia mau berjuang terus. Dia tekun memohon kepada Yesus supaya disembuhkan. Nah, adik-adik yang terkasih, ini juga contoh bagi kita semua yang juga ingin selalu disembuhkan oleh Tuhan. Kita ingin dikabulkan doa kita oleh Tuhan, tetapi harus seperti Bartimeus, berani berjuang, berani untuk tekun. Walaupun kadangkala doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi kita harus terus-menerus memohon kepada Tuhan tanpa malu. Nah, saat ini kita pun juga sedang menghadapi pandemi ini. Maka kadangkala kita terhambat untuk berdoa kepada Tuhan. Kita terhambat untuk datang ke gereja. Tetapi puji Tuhan, adik-adik yang terkasih sudah punya kesempatan. Bahkan sekolah-sekolah beberapa sudah mulai dibuka. Tetapi yang perlu diingat adalah jaga protokol kesehatan. Masker itu menjadi syarat utama bagi kita kalau mau berjumpa dengan orang-orang lainnya. Demikian pula kalau kita mau beribadah, kita pun jangan lupa membawa masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Wah, kok susah sekali. Kok ternyata misa pun
sudah harus pakai masker, kemudian cuci tangan, wah ribet. Nah, kita ingat lagi, seperti Bartimeus, demi berjumpa dengan Yesus, dia berani berjuang. Dia berani mengalahkan halangan-halangan. Dia berani tanpa malu datang kepada Yesus. Meskipun banyak orang berteriak-teriak, "Nggak usah ganggu Yesus, ngapain sih teriak-teriak?" Tetapi supaya dia bisa melihat, supaya dia bisa disembuhkan, dia mau menghilangkan malunya, menghilangkan malasnya, berjumpa dengan Yesus, berjuang sampai ke depan Yesus. Nah, inilah juga yang kita lakukan, adik-adik yang terkasih. Kita ingin berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Kadangkala kalau kita mau doa, wah kok males, wah kok ngantuk. Kalau ngantuk, ya berdoanya jangan pas mau ngantuk. Berdoalah ketika badan sudah sehat, sudah segar. Bangun pagi kita berdoa, kemudian nanti siang hari kita berdoa sejenak, sore hari kita berdoa juga. Atau mungkin juga ketika kita mau misa, kita harus rela pakai masker, harus rela susah-susah cuci tangan, pakai hand sanitizer. Demi apa? Demi berjumpa dengan Yesus. Saya tahu adik-adik pasti sayang kepada Yesus, dan adik-adik siap untuk melakukan apa saja supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Seperti halnya sekolah minggu ini, adik-adik ingin berjumpa, bergembira bersama dengan Yesus, walaupun melalui Zoom, tetapi ini adalah usaha adik-adik. Walaupun keterbatasan macam ini, adik-adik tetap cinta, rindu kepada Yesus. Maka tetaplah jadi seperti Bartimeus yang tidak pernah menyerah di dalam memohon kepada Tuhan. Tidak pernah kemudian takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang menghalangi untuk berjumpa dengan Yesus. Semoga kita seperti Bartimeus, anak Timeus. Timeus artinya yang berharga. Kita semua juga berharga di hadapan Tuhan. Shalom, berkat dalam, salam sehat. Ada orang buta, duduk minta-minta. Adakah adik-adik yang kenal lagu ini? Ayo, Ya. ada yang kenal nggak? Ada yang bisa nggak adik-adik? Setelah mendengarkan firman Tuhan dan renungan oleh Romo Dimas, kita mau bernyanyi bersama bernyanyi tentang bersama. ini ya. Bersama adik-adik dari adik-adik tiap kelompok, dan kita ikuti bersama-sama ya. Mari adik-adik. mari. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celing, matanya celing, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Dadah. Ya, hari ini kita kan edisi spesial ya Kak Tuti ya. Iya. Spesial ada di stasi Santa Teresia Kampung. Itu ada yang Ada spesial spesial di dari sini. sini, Mungkin ada dari yang belum pernah ke gereja. sini ya. Ya. Kita lihat ini di pemerintah ada ya. Tulisan apa ya Kak Tuti ya? Teman doa dua Maria, jadi
Iya. Ada apa sih di belakang sini ya? Belakang sini. Iya. Bahwa ini ada rebon juga Kak Tuti. Apa sih rebon ya? Rebon itu spesial di sini ya. Ada rebon di sini aja ya di Taman Di Doa Taman Maria Doa ini ya. belum ada. Nah, lebih biar lebih tahu kita jelas lebih di dalam. Mari kita dengarkan kita ada penjelasan ya. Penjelasan Dari Mbah Mul yang tahu sejarahnya bagaimana taman ini awalnya dibukanya ya, Gua Maria. ada apa saja di sini, kegiatannya apa saja termasuk rebut tadi ya. Biar kita lebih mengenal lebih dalam dan adik-adik bisa ke sini berdoa bersama. Kita undang Pak Mul ya, Kak Uti ya. Mari Mbak Mul. Baik, selamat pagi Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian. Kita sekarang berada di Gua Maria Jatining Mulia, Stasi Santa Teresia, Purworejo Klampok. Kita berada di depan, Gua Maria ada di belakang saya. Gua Maria ini didirikan pada tahun 2011 peletakan batu pertamanya oleh Romo Paroki pada waktu itu, yaitu Romo Bonifasius Abbas, dan kemudian setelah jadi pemberkatan dilakukan oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Purwokerto, yaitu Romo Tarsisius Purwanto. Tujuan dari dibuatnya Gua Maria Jatining Mulia ini adalah yang pertama karena untuk meningkatkan devosi umat kepada Bunda Maria, sehingga dengan tersedianya Gua Maria di stasi, umat bisa dengan mudah untuk berdevosi pada Bunda Maria baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kemudian nama Jatining Mulia itu diberikan oleh Romo Uskup pada waktu itu, yaitu Monsinyur Julianus Sunarko, yang pertama karena gua ini dibangun di kebun jati, jadi ada pohon jati, dan kemudian yang kedua bahwa Bunda Maria adalah merupakan bunda perantara kepada Tuhan Yesus, sang kemuliaan yang sejati. Jadi dengan berdevosi pada Bunda Maria diharapkan bahwa umat akan dapat menuju kepada kemuliaan yang sejati nantinya. Kemudian Gua Maria ini dilakukan renovasi atau perbaikan pada tahun 2014 dan sekaligus juga dengan pencarian sumber air, ya, sumber air yang dilakukan oleh Bapak Uskup, yaitu Monsinyur Julianus Sunarko SY, dan kemudian sumber air ini diberkati oleh Bapak Uskup dan kemudian diberi nama sumber air Jatining Kamulyan. Jadi itu masih senada dengan nama bahwa dengan devosi pada Bunda Maria dan air yang digunakan yang diberkati oleh Bapak Uskup adalah untuk menuju pada kemuliaan sejati. Dan juga dalam perkembangannya air ini sudah mengalami proses ya, dan kemudian sudah bisa langsung diminum sebetulnya. Jadi hanya dengan langsung bisa diminum, tapi kalau misalnya kurang percaya ya boleh direbus dulu. Nah, itu mengenai Gua Maria Jatining Mulia yang ada di Stasi Santa Teresia Purworejo Klampok ini. Kemudian Gua Maria ini kegiatan yang pokok pada waktu itu. Setelah Gua Maria jadi, kemudian dilakukan novena Rebon Bunda Maria. Mengapa dikatakan novena Rebon? Karena dilakukan setiap Rebo minggu ketiga setiap bulannya, yaitu selama 9 bulan berturut-turut
yang dimulai pada bulan Mei, ya. Dan sudah menjadi putaran yang ke-7 atau ke-8, dan kemudian kegiatan novena ini terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Jadi itu secara singkat mengenai Dua Maria Jatining Mulia. Sedangkan pada waktu itu sebelum pandemi, yang hadir dan berziarah di sini memang terutama memang umat Stasi, kemudian umat di paroki Banjarnegara dan juga umat di sekitar. Tapi juga ada umat-umat dari daerah-daerah lain yang datang untuk berziarah ke Dua Maria ini. Mereka yang sudah mengetahui adanya Dua Maria yang ada di Stasi Kelampok. Jadi demikian garis besar yang bisa saya sampaikan mengenai Gua Maria Jatining Mulia yang ada di Stasi Santa Teresia Purworejo Kelampok, paroki Banjarnegara. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, tadi sih kita sudah nyanyi sudah ya. Nyanyi sudah, Firman Tuhan mendengarkan firman sudah. Apalagi yang kurang ya? Oh, renungan dari Romo juga sudah. Ada yang tunggu-tunggu lagi, ada cara yang juga ini paling mengasihkan ya. mengasihkan, paling menyenangkan. Apa dia nih? Tunggu apa nih? Tentunya kreativitas ya. Kreativitas akan dibantu oleh Kak Dewi Sama Kak Monik ya. Apa bentuknya? Adik-adik, mari kita saksikan bersama-sama, kita ikuti bersama-sama ya. Oke, silakan Kak Monik, Kak Dewi. Halo, selamat pagi Romo, Suster, kakak pendamping dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi. Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi. Marilah kita lanjutkan aktivitas pagi ini dengan membuat rosario. Rosario ini nanti kakak buat dari bahan kertas ini, kertas hias atau kertas lipat, boleh kertas kalender seperti ini, bisa juga kertas koran atau kertas apapun yang ada di sekitarmu yang menurutmu bagus dan indah. Pertama-tama selain kertas kita siapkan alatnya adalah gunting, terus bahannya nih lem dan benang kasur. Nah, benang kasur seperti ini. Nanti kertas kalian gunting ya. Nah, membentuk benda-benda atau membentuk bentuk lingkaran seperti ini, atau kotak seperti ini, atau love. Nah, seperti ini. Ini kakak menggunakan kertas lipat. Nah, atau bentuk bintang atau apapun yang kalian senang ya. Kemudian pertama-tama untuk membuat rosario kita membuat salib. Ini kakak sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk doa Bapa Kami, kakak menggunakan bentuk yang persegi atau kotak ya. Bentuk persegi ini kita lem seperti ini, lalu ditempelkan di tengah-tengah supaya pas seperti ini. Lalu kita rekatkan, kita impitkan, kita rekatkan dengan lem. Nah, kalau sudah ini doa Bapa Kami ya seperti ini. Nah, biarkan sebentar biar agak kering. Kemudian kita pasang bentuk yang lingkaran. Nah, kakak beri lem. Ini nanti untuk Salam Maria, berarti ada 3 Salam Maria ya. 1, kemudian 2. Ini hati-hati meletakkannya, jangan lupa diberi jarak seperti ini ya. Ini aja. Ya, ada 1, 2, 3.
Ya, sampai sekian ini doa Bapak kami. Lalu kita buat tanda lagi, kakak buat yang tanda love ini ya. Silim lagi, silim dulu sebagai ini batas mau membuat 10 salam Maria ya. Nah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan 10 salam Maria seperti ini lagi. Jangan lupa diberi jaraknya. Ini lagi. Ini yang kakak pilih yang warna-warni yang ada di luar. Demikian adik-adik sampai selesai ya 10. Demikian adik-adik, ini rosario yang sudah jadi. Ini kakak memakai kertas lipat ya, kertas hias. Nah ini seperti ini ya. Nanti kalian membuatnya, kalau sudah jadi silakan difoto lalu dikirim ke grup orang tua paling lambat tanggal 30 Oktober ya. Nah kakak tunggu. Demikian kegiatan hari ini, silakan kalian membuat dan salam sehat, salam beraktivitas, dan sampai jumpa, ketemu lagi minggu yang akan datang. Selamat pagi, berkah dalam. Ya Kak Tuti, ini sudah penghujung acara ya. Ini sudah rangkaian, sudah Dari awal ya. sudah Nyanyi sudah, nyanyi, sudah aktivitas mendengarkan. sudah renungan, sudah mendengarkan ya, sabda satu Tuhan. Kita tutup dengan Doa penutup ya, penutup. yang akan dipimpin oleh siapa? Kak Tuti. Kak Mul, Mbah Mul, Mul ya, Kak Mul, maaf, ya. oleh Mbah Mul Oh, ya. tentunya tidak lupa berkat dari Romo Dinas. Kita mendapatkan berkat dari Romo. Setelah itu juga. jangan lupa juga ada tayangan kreativitas minggu yang lalu adik-adik. Siapa tahu adik-adik di sini ya yang sudah mengumpulkan ya. Dan kreativitas hari ini dikumpulkan maksimal tanggal 30 Oktober ya. 30 Oktober. 30 Oktober. Jangan lupa ya adik-adik dikumpulkan ya. Nanti ditayangkan minggu depan. Ya. Sekarang kita nanti akan ditutup deh ya, ada ditutup dengan lagu penutup. Mari kita nyanyikan bersama-sama nanti ya. Mari bersyukur. Sampai jumpa. Salam sehat, semangat. Ya, Berkah dalam. berkah dalam. Baik, para romo, suster, bapak dan ibu, serta adik-adik sekalian, mari kita akhiri pertemuan sekolah minggu atau pembinaan Pia dan Pir ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu, karena kegiatan kami pembinaan pada anak-anak dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon bahwa apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan hasilnya tentu saja kami mohon juga penyertaan-Mu. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi anak-anak kami, supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang dalam iman yang sejati. Tuhan, semua ini kami aturkan sebentar, kami akan pulang. Dampingilah kami di perjalanan kami masing-masing. Semuanya ini kami aturkan hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dan terakhir kami mohon pada Romo untuk memberikan berkat. Mari adik-adikku yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan, supaya dengan berkat Tuhan kita dimampukan untuk berjuang bersama dengan Yesus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa
melimpahkan berkat melimpah kepada adik-adik sekalian, kepada kakak-kakak pendamping dan juga para orang tua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan sukacita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.